Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dewi Hermisa dengan nomor induk mahasiswa 2203042 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus UPI Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis masalah serta solusi pembelajaran pada mata pelajaran Matematika kelas 5 dengan topik penyajian data dalam bentuk piktogram. Kajian ini saya lakukan sebagai bentuk penerapan kemampuan peneliti dalam ujian kualifikasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL 2. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian literatur, ditemukan bahwa salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah siswa kesulitan untuk memahami serta menyajikan data dalam bentuk piktogram. Dalam pembelajaran di kelas, guru cenderung hanya menggunakan media papan tulis atau buku teks yang bersifat statis. Siswa jarang diberi kesempatan untuk mengamati data secara konkret, menganalisis, lalu menyajikan kembali dalam bentuk visual. Akibatnya, sebagian siswa hanya fokus kepada menghafal langkah-langkah pembuatan piktogram tanpa memahami makna dari data yang disajikan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Pendidikan Dasar tahun 2023 menyebutkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar seringkali bersifat prosedural dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, kemampuan literasi numerasi pada peserta didik masih rendah karena kurangnya penggunaan media interaktif yang membantu visualisasi data. Nah, masalah ini yang kemudian membuat saya terdorong untuk mengembangkan modul ajar matematika yang lebih kontekstual, menarik, serta berbasis aktivitas kolaboratif. Sebagai solusi, saya mengembangkan modul ajar berbasis model Cooperative Learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division pada topik penyajian data dalam bentuk piktogram. Nah, model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama dengan kelompok, berdiskusi, dan saling membantu untuk menyajikan data yang telah ada. Menurut Slavin, tahun 2015, cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar serta keterampilan sosial karena siswa itu belajar dalam suasana yang kolaboratif dan saling mendukung. Nah, dalam modul pembelajaran, siswa diawali untuk mengamati jumlah dari buah-buahan yang ada. Buah-buahan itu dalam bentuk gambar. Lalu siswa diminta untuk menghitung ada berapa jumlah setiap buahnya, seperti pisang ada 7, mangga ada 6, dan lainnya. Lalu siswa diminta untuk menuliskan kembali jumlah dari buah tersebut menggunakan gambar itu. Jadi si gambar itu digunting lalu ditempel kembali gitu. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk menghitung selisih dari si buah tersebut. Contoh, berapa selisih dari buah mangga dan buah pisang. Nah, yang terakhir siswa diminta untuk menjumlahkan total keseluruhan dari buahnya. Nah, hal tersebut kita lakukan untuk melatih keterampilan berhitung dari si siswa, tetapi itu juga bisa menambahkan pelatihan untuk berpikir, kemampuan logis, serta komunikasi visual antara siswa serta gambarnya. Nah, dalam modul juga saya dibantu oleh beberapa media interaktif seperti PowerPoint dan WordWall, serta video pembelajaran. Nah, itu yang awalnya membantu untuk menjelaskan materi lebih lanjut kepada siswa agar lebih mudah dipahami sebelum masuk ke dalam praktik penggunaan diagram, gambar, atau piktogram. Secara epistemologis, pengembangan modul ini mengikuti langkah-langkah ilmiah dalam desain pembelajaran yaitu model EDI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, pada tahap analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah rendahnya pemahaman siswa terhadap data. Nah, selanjutnya dilanjut kepada tahap desain, yaitu melakukan pengembangan dengan menyusun kegiatan pembelajaran yang kolaboratif, menyiapkan LKPD, serta memilih media yang sesuai dengan karakteristik si siswa sekolah dasarnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka Kemendikbud tahun 2021 yang menekankan pada pembelajaran aktif serta berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Nah, dengan demikian, proses pengembangan modul ini tidak hanya mengutamakan pada hasil belajar, tetapi juga pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.
Sedangkan dari sisi aksiologis, modul ajar ini memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi. Bagi siswa, modul ini membantu mereka mengembangkan kemampuan literasi numerasi melalui pengalaman belajar yang menyenangkan serta kontekstual. Sedangkan untuk guru, modul ini menjadi contoh perangkat pembelajaran yang menarik serta inovatif karena memadukan unsur teknologi serta kolaborasi, serta tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Karena kolaborasi antara penggunaan media digital seperti PPT and Wordwall itu tidak memakan biaya terlalu banyak. Sedangkan dalam LKPD dilakukan kegiatan tempel-menempel itu hanya menghabiskan uang sekitar 10.000 sampai 20.000 untuk ngeprint file tersebut. Nah, menurut Triato tahun 2015, pembelajaran yang memanfaatkan aktivitas kelompok dapat memperkuat interaksi sosial dan tanggung jawab individu dalam proses belajar. Selain itu, modul ini juga menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Karena siswa belajar untuk menganalisis, berdiskusi, serta menyajikan data secara visual. Dalam proses pengembangan modul ini, saya menyadari bahwa kekuatan dari modul saya ini terletak pada penggunaan media pembelajaran interaktif dan pendekatan kolaboratifnya yang membuat modul ini lebih terasa hidup serta menyenangkan. Namun masih terdapat beberapa tantangan serta kesulitan fasilitas digital di beberapa sekolah, sehingga perlu adanya alternatif media sederhana agar siswa bisa tetap terlibat aktif. Saya berharap modul ajar ini dapat menjadikan contoh inovasi pembelajaran matematika yang kontekstual dan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca serta menyajikan data. Kedepannya, modul ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan media digital seperti artikel storyline, Canva, dan lain-lain, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif serta fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.